Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat berjumpa lagi sama teman-teman. Kali ini saya akan berbagi tips tentang bagaimana caranya supaya gaji nggak dipotong pajak. Tapi sebelum nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, langsung aja. Mungkin banyak dari teman-teman yang merasa galau pada saat terima gaji terus dipotong pajak. Terus ada juga yang misalnya pada saat interview awal sudah dijanjikan gaji sekian, sudah deal gaji sekian, ternyata pas terima, wah itu ternyata masih gaji kotor. Yang kita terima masih dipotong pajak lagi, yang kadang-kadang jumlahnya lumayan ya buat kita, apalagi yang gajinya memang sudah besar. Nah terus gimana dong caranya supaya nggak dipotong pajak tapi secara resmi yang tidak melanggar aturan? Nih saya kasih tahu ya. Jadi tuh selama pandemi corona ini, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP memberikan fasilitas bebas potongan pajak buat para karyawan. Namanya PMK 44 tahun 2020. Peraturan Menteri Keuangan nomor 44 tahun 2020. Nah, itu aja yang perlu teman-teman catat. Gunanya untuk apa? Biar bisa mengingatkan atau ngasih tahu nih sama teman-teman di kantornya yang memang menangani pajak karyawan. Bisa bagian pajak, bisa bagian accounting, HRD, atau ya mungkin konsultan pajak. Tapi ada yang perlu teman-teman tahu, bahwa nggak semua dapat fasilitas perpajakan ini. Ada syaratnya. Syarat dari sisi perusahaan tempat kita kerja, sama syarat dari diri kita sendiri. Nah, dari sisi perusahaan harus memenuhi salah satu dari 3 syarat, yaitu yang pertama jenis usahanya, terus yang kedua memiliki izin KIT, kemudahan impor tujuan ekspor, dan yang ketiga perusahaan yang bergerak di dalam kawasan berikat. Nah, sampai sini mungkin banyak dari teman-teman yang udah mulai bingung nih. Apaan tuh? Makhluk apa itu? Nah, gitu kan? Nah, nggak usah pusing. Itu tugasnya bagian pajak tadi. Ya, tanya aja sama kawan-kawannya, rekan kerjanya di bagian pajak di kantor, biar mereka yang cari tahu. Nah, sambil nunggu kawan-kawan bagian pajak tadi ngecek, nah baru kita cek deh diri kita sendiri, teman-teman. Ya, ada 2 syarat. Syarat pertama syarat formal, ya, yang nggak perlu hitung-hitungan nih. Kita harus punya NPWP pribadi. Nah, kita punya dong harusnya, ya kan? Iyalah, hari gini masa nggak punya NPWP? Kita mau ngelamar kerja, buka rekening, mau kredit, semua butuh NPWP, ya. Tolong dicek masing-masing, udah punya belum NPWP? Tanya ke bagian HRD atau bagian pajak di kantornya. Karena bisa jadi kita merasa belum punya, tapi ternyata kita sudah pernah daftarkan secara kolektif. Atau sebaliknya, kita udah punya, tapi karena kita nggak pernah update, oleh kantor kita dianggap kita belum punya NPWP. Jadi tolong dicek dan diupdate. Wajib punya, yang belum punya segera daftar. Sekarang udah gampang banget kok, ya. Syarat yang kedua nih, yang mulai ada hitung-hitungan, yaitu penghasilan kotor kita yang rutin, ya, yang rutin. Jadi nggak termasuk THR, bonus, dan lain sebagainya. Yang rutin itu dalam setahun tidak lebih dari 200 juta. Nah, gede loh itu 200 juta. Hitung aja kalau setahun 200 juta, sebulannya berapa? Nah, jadi fasilitas ini benar-benar luas jangkauannya, teman-teman. Teman-teman dari yang gaji sekian sampai dengan gaji tadi, batas atas tadi, bisa menikmati, punya hak, ya. Nah, jadi segera dimanfaatkan. Nah, setelah semua syarat-syarat tadi kita udah siapkan, teman-teman tinggal tunggu aja deh kabar baik dari rekan-rekannya di pajak yang lagi ngurusin fasilitas ini, ya. Teman-teman ingetin aja, gimana nih, tapi jangan nge-push, ya.
Karena kan kita tahu masing-masing dari kita punya kesibukan. Yang terakhir, yang perlu teman-teman tahu bahwa fasilitas perpajakan ini diberikan sampai bulan September 2020. Ya. Jadi segera manfaatkan. Nah, kalau teman-teman yang terlambat ya, taunya mungkin udah bulan Agustus, September atau mungkin lewat, nggak usah putus asa. Tetap aja usahakan. Nggak ada ruginya deh. Karena kalau pandemi corona ini berkepanjangan, ya mungkin saja pemerintah akan memperpanjang fasilitas ini dengan syarat yang kurang lebih sama. Nah, kalau ternyata tidak diperpanjang, berarti kan pemerintah menganggap bahwa ekonomi sudah membaik. Alhamdulillah kan, syukur kalau memang itu terjadi. Kita sudah diberi kepercayaan oleh pemerintah. Makanya, mari sama-sama kita berusaha dan berdoa. Semoga negara kita, perusahaan kita, keluarga, dan diri kita sendiri selalu sehat, walafiat, bisa melalui krisis penyakit corona ini dan krisis ekonomi dengan selamat. Ya, itu aja dulu ya video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sampai jumpa teman-teman.